Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Maula dengan NIM 23040600069 dari Prodi Pendidikan Kimia Rombel PK1C. Di sini saya akan membahas tentang gelombang. Dimulai dari pengertian, persamaan, sifat, jenis berdasarkan amplitudo, besaran-besaran, dan contoh soal. Kita mulai dari pengertian. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat cair, zat padat, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi halus berulang. Gelombang terdapat pada medium di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari suatu tempat kepada yang lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Setiap titik khusus berinteraksi di sekitar satu posisi tertentu. Suatu hal disebut medium jika linear, jika gelombang yang berada di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Terbatas jika terbatas lain itu disebut tak terbatas. Seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Isotropik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. Nilai negatif digunakan jika gelombang berasal dari titik kiri P, gelombang merambat ke kanan. Nilai positif digunakan jika gelombang berasal dari kanan ke titik P, gelombang merambat ke kiri. Sumber gelombang telah bergetar sebanyak 1 kali, gelombang tersebut telah memiliki jarak dalam merambat karena terdapat frekuensi getaran setiap sekon. Maka persamaan kecepatan rambat gelombang adalah V sama dengan lambda kali F atau frekuensi, sedangkan persamaan frekuensi gelombang adalah F sama dengan 1 per T. Maka kecepatan rambat gelombang dapat ditulis dengan persamaan V lambda per T. Sifat gelombang ada beberapa sifat dari gelombang, yaitu yang pertama dispersi. Gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium yang dilewati ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang disebut medium dispersif. Yang kedua yaitu pemantulan gelombang. Ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium merambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya, sesuai dengan hukum pemantulan. Sudut datang dijelaskan sebagai sudut yang dibuat oleh gelombang yang melewati dua medium yang berbeda. Sebagian akan dipantulkan sementara sebagian lainnya akan diteruskan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi. Salah satu contohnya adalah ketika kita memasukkan pensil ke dalam air, gelas berisi air, dan pensil tersebut terlihat seakan-akan patah. Interferensi gelombang, yaitu penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang dapat dilihat dari riak air di permukaan. Ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, maka muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi, yaitu merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Polarisasi bergelombang terdiri dari polarisasi vertikal dan horizontal.
Polarisasi vertikal dapat kita lihat dengan menggerakkan tali dari atas ke bawah. Sementara itu polarisasi biasa kita amati dengan menggertakkan tali ke kanan dan kiri. Efek Doppler. Jika suatu sumber, gelombang, dan penerimanya bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang dideteksi penerima tidak sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi akan lebih besar daripada frekuensi sumber. Peristiwa ini disebut dengan efek Doppler karena salah satunya dimanfaatkan radar polisi untuk mengukur kelajuan mobil. Gelombang yang pertama menurut Abah arah perambatannya. Yang pertama A lagi perkembangan longitudinal. Gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Gelombang transversal adalah gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalaran. Misalnya gelombang cahaya di mana gelombang listrik dan gelombang median magnetnya tegak lurus kepada arah penjalarannya. Gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatannya. Yang pertama gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium tempat berambat. Contoh gelombang mekanik pada tali gelombang bunyi adalah yang pertama adalah gelombang elektromagnetik, gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Sumber gelombang elektromagnetik, duta osilasi sinar listrik sinar matahari melangsungkan sinar inframerah. Inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma. Sinar lampu merkuri menghasilkan ultraviolet. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X digunakan untuk ronsen. Keterkaitan antara medan listrik E dan medan magnet B diungkapkan dengan persamaan Maxwell, yaitu hukum yang mendasar teori medan elektromagnetik berdasarkan amplitudenya. Yang pertama adalah gelombang berjalan dan yang kedua gelombang stasioner. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap detik yang diketahui oleh gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contoh penggembung berjalan saat gelombang air. Yang kedua adalah gelombang stasioner, yaitu perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama tetapi arah rambatannya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar di amplitudo minimum disebut dengan simpul. Berdasarkan besaran gelombang, yang pertama ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua adalah panjang gelombang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, maka panjang gelombang akan jarak antara dua kali puncak dan berdekatan atau genre antara dua lembar yang berdekatan. Jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua ratapan atau dua regangan yang saling berdekatan.
frekuensi gelombang yaitu F. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T. N itu jumlah gelombang yang terbentuk, F itu frekuensi gelombang, N waktu tempuh gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai berikut. T NT N1 per F. Keterangannya yaitu frekuensi gelombang Hz, T itu periode, jumlah itu jumlah gelombang yang terbentuk, F itu waktu tempuh gelombang. Cara rambat gelombang, panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis, cepat rambat dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterangannya ada di situ ya. Yang selanjutnya ada contoh soal, yaitu tentukanlah frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya adalah 20 meter dan cepat rambat bunyinya 400 meter per sekon. Jawabannya yaitu diketahui volumenya itu 400 meter per sekon, lambdanya 20 meter, ditanyakan frekuensi dan periode. Frekuensi itu kan rumusnya V sama dengan lambda kali F. Nah, ini kita mencari frekuensi. Jadi frekuensi sama dengan V per lambda. Frekuensinya itu tadi 400 meter per sekon dibagi per 20 meter, jadi hasilnya 20 Hz. Yang bagian periodenya yaitu V sama dengan lambda per T. Kan kita mencari T itu kan periode, jadi rumusnya lambda per V, lambdanya itu tadi 20 meter, V-nya 400 meter per sekon. Jadi jawabannya 1/20 sekon.